Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini hanya karena anugerah Tuhan kami dimungkinkan untuk dapat beribadah kepadamu dan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat. Mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Sebab kami menyadari bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus. Sebab dalam kekudusan-Mu kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Karuniakan roh hikmat marifat dari sorga, agar supaya ketika hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu, maka Tuhanlah yang berbicara atas hamba-Mu melalui sabda Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Membuka setiap hati dan pikiran kami, serta berikan kami sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba siap untuk memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa baik, tetap survive karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semua izinkan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapat menyimak, merenungkan, dan berinteraksi melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni mengenal Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, mengenal Tuhan secara pribadi. Saya akan bacakan satu teks firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan secara pribadi merupakan satu hal yang sangat penting, berlaku bagi kita semuanya, berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kemudian, apakah Anda berkeinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah Anda berkeinginan untuk mengenal Sang Pencipta langit bumi beserta isinya? Apakah Anda berkeinginan untuk mengenal pribadi Allah yang kita sembah, pribadi Allah yang kita layani, pribadi Allah yang kita imani, dan pribadi Allah yang kita andalkan setiap harinya? Maka kemudian tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia secara pribadi, mengenal Dia dengan benar. Sebab dengan pengenalan kita kepada Tuhan yang benar, maka itu memungkinkan bagaimana kita mengasihi Dia, bagaimana kita memperlakukan Dia, bagaimana kita menyembah Dia secara intim, dan bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Dan untuk itu saudara-saudara, maka jelas manusia sebenarnya tidak bisa
dan tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan secara benar. Tidak akan mungkin mengenal Dia, mengenal Tuhan Sang Khalik langit dan bumi secara pribadi. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan. Artinya adalah standar kekudusan Tuhan di dalam setiap manusia dari generasi Adam sampai hari ini sudah hilang. Dan untuk itu kita memerlukan bahwa untuk mencapai satu standar dalam kekudusan Tuhan, kita harus mengenal pribadi yang menghubungkan kita dengan Tuhan sendiri, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam standar kekudusan Tuhan, dan itulah yang memungkinkan kita untuk dapat mengenal pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah bagaimana cara mengenal Tuhan? Yang pertama adalah menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sekali lagi, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Jikalau kita percaya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah anak Allah, maka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, Anda dan saya adalah anak-anak Allah, anak-anak yang ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Tidak ada satu oknum pun yang dapat menjadikan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada memahami kebenaran yang luar biasa ini, bahwa sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memastikan bahwa Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk mengenal Allah secara pribadi dan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, satu-satunya jalan adalah melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke surga jikalau bukan melalui aku, jikalau bukan melalui pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur untuk mengenal Allah itu sungguh harus kita upayakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu satu-satunya cara untuk dapat mengenal Allah dan masuk ke dalam kerajaan sorga dan menerima Yesus dengan iman. Sekali lagi, ketika Anda dan saya menerima Yesus dengan iman, Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia atau anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha, itu bukan kebaikan, bukan juga upayamu, tetapi itu pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Artinya adalah ketika Tuhan
memberikan kita jalan untuk masuk ke surga di dalam satu pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena eksistensi kita, tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan, hanya karena pemberian cuma-cuma dari Tuhan bagi setiap orang yang menerimanya dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan sekali lagi, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Alkitab mencatat bahwa keselamatan yang kita terima berdasarkan anugerah dari Tuhan melalui iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang bermegahkan diri. Mengapa? Karena keselamatan itu berasal daripada Tuhan, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kebaikan kita, namun sekali lagi hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Menerima Yesus berarti percaya bahwa Dia adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah yang hidup dan berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Seperti yang Dia katakan, dan kemudian mengundangnya untuk memimpin dan mengarahkan seluruh hidup kita. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Siapa mereka? Adalah orang-orang yang dengan iman menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemudian Yesus berkata bahwa mereka, Anda dan saya, mempunyai hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di dalam anugerah daripada Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenal Tuhan. Menyadari kita semua sudah berdosa dan terpisah dengan Tuhan. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang sudah terpisah daripada Tuhan. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka kemudian Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan sebelumnya Tuhan dan manusia itu tidak bisa untuk bersekutu dengan intim. Tidak bisa lagi bersatu bersama-sama dengan intim. Mengapa? Karena dosa membuat keterpisahan antara Tuhan dengan manusia. Dosa memisahkan Tuhan dengan manusia. Itulah sebabnya maka Adam dan Hawa mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa siapapun kita sudah jatuh ke dalam dosa dan memiliki keterpisahan daripada Tuhan. Kita telah merasakan keterpisahan itu, suatu jarak dengan Tuhan karena dosa kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Begitulah gambaran bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa mereka tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, mereka tidak lagi dikomando oleh Tuhan, mereka tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka kontras dengan apa yang Tuhan perkenankan. Dan kemudian masing-masing mereka mengambil jalannya sendiri. Mengapa? Karena tidak lagi Tuhan yang menjadi pemimpin mereka. Karena tidak lagi Tuhan yang memelihara atau yang menyertai atau yang mengendalikan kehidupan mereka.
Lebih dari itu semua, sikap melawan maupun sikap masa bodoh kita terhadap Tuhan dan jalan-jalannya merupakan bukti dari apa yang Alkitab sebut dengan dosa, yakni pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Akibat dari dosa atau upah dari dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Dan terpisahnya manusia dari Allah untuk selama-lamanya itu merupakan suatu konsekuensi karena upah daripada dosa mendatangkan maut ataupun kematian sampai selama-lamanya. Karena selama manusia memiliki keterpisahan daripada Tuhan, maka selama itu juga manusia mengalami kematian yang kekal. Dan terpisahnya manusia dari Allah untuk selama-lamanya ini merupakan suatu ketakutan yang paling dahsyat di dalam dunia ini. Dan untuk itu saudara, maka kemudian kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita menyadari bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa dan terpisah daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun kita telah berusaha untuk dekat dengan Tuhan melalui usaha kita sendiri, maka semua itu gagal. Mungkin orang berkata, aku melakukan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan yang baik, pikiran yang baik, supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Alkitab katakan, tidaklah mungkin dengan perbuatan baik kita, maka itu menjadi kendaraan kita atau jalan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sebab satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga, tidak ada nama yang lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Hanya dalam satu pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus, olehnya kita diselamatkan dan olehnya pula kita beroleh jalan menuju kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Meyakini Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Meyakini Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah untuk keampunan dosa manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur tatkala dengan iman kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya. Itu merupakan anugerah Tuhan. Sebab olehnya kita diselamatkan, olehnya kita memperoleh pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Melalui Dia Anda dan saya mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah yang sangat indah bagi kita semuanya. Melalui Dia juga kita dengan iman berkata, kita diselamatkan dari dosa, dari penghukuman yang kekal, dari kematian yang kekal. Sebab dengan kematian Kristus, maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan segala kelimpahan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pantas untuk mati karena dosa-dosa kita. Dan kita juga pantas untuk membayar dosa-dosa kita. Mengapa? Karena yang berdosa adalah manusia. Yang berdosa adalah kita sebagai manusia. Bukan Tuhan. Tuhan
tidak mungkin dan tidak bisa berdosa. Mengapa? Sebab Tuhan bukan manusia. Dan karena kita adalah manusia yang berdosa, sesungguhnya kitalah yang dihukum dalam kekekalan. Itulah sebabnya upah dosa adalah kematian. Kematian tidak hanya sementara, tetapi secara kekal, selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus rela mati menggantikan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak mengalami keterpisahan daripada Tuhan. Sebab orang-orang yang mengalami keterpisahan dari Tuhan merupakan suatu duka cita yang paling mendalam, merupakan kesedihan yang paling mendalam sepanjang sejarah manusia. Sekali lagi, keterpisahan dengan Tuhan merupakan duka cita, kesedihan yang paling mendalam di dalam sejarah peradaban manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengambil alih dalam satu posisi, yakni mengalami kematian, supaya kita tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya kita bisa kembali intim dengan Tuhan, mengalami kesatuan dengan Tuhan, mengalami persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sungguh luar biasa bagaimana kemudian dampak Kristus mati, dampak Yesus mati, meskipun matinya memang dengan sangat-sangat sengsara, yakni disalibkan di Bukit Golgota. Tetapi tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak lagi mengalami kematian secara kekal, namun beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dia, Yesus Kristus, berada dalam kerajaan sorga. Maka kemudian setiap orang yang percaya kepada Dia kelak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab kemudian berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekali lagi, Kristus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa, bukan karena keberadaan, bukan karena kita diutamakan atau diprioritaskan, tetapi karena berdasarkan anugerah Tuhan semata, karena kasih karunia Tuhan semata. Oleh sebab itu saudara-saudara, Dia telah menyelamatkan kita karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Itu pasal 3 ayat yang kelima. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa kita tidak akan lagi memisahkan kita dengan Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Karena jalan kepada kerajaan sorga sudah tembus dan terhubung oleh karena Yesus Kristus. Jalan menuju kerajaan sorga sudah terhubung dan sudah connect karena pribadi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita perlu dan sangat penting untuk mengenal Dia, yakni Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Sudahkah Anda dan saya mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus secara pribadi? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan semuanya. Mohon Allah Roh Kudus yang membimbing kami, yang mengajar kami, yang menajamkan firman-Mu, serta mengaplikasikannya kepada kami. Roh Kudus teguhkan firman-Mu, meteraikan dan pakai kami, supaya kami mengerti firman-Mu, mengingat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mengimani firman-Mu, hidup berjalan on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon pengampunan Tuhan atas setiap kelalaian, atas setiap abai yang kami lakukan terhadap firman Tuhan. Karena mulai hari ini Roh Kudus memampukan kami mencintai firman Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita meredahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, menolong, menghiburkan, menginsafkan, memberkati, menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.